bibit mentimun Anda kurus memanjang, menguning, atau malah gagal tumbuh. Anda sudah habiskan banyak uang beli media tanam siap pakai yang mahal, tapi hasilnya tetap mengecewakan. Halo sahabat-sahabat pekebun yang saya cintai. Hari ini saya akan berbagi, bukan cuma resep, tapi filosofi lengkap dalam menciptakan media tanam yang ideal untuk mentimun. Ini adalah racikan yang telah teruji selama puluhan tahun di kebun saya sendiri, racikan yang akan membuat benih cepat pecah dan tumbuh dalam sekejap mata. Tonton video ini sampai akhir, dan Anda akan menemukan cara menyiapkan campuran media tanam ini dengan biaya yang sangat minim. Ini akan membuat mentimun Anda tumbuh merata seperti sikat dan memberikan fondasi kuat untuk hasil panen sepanjang musim. Dan ya, saya juga akan mengungkapkan bahan rahasia yang tidak pernah diucapkan oleh produsen media tanam komersial. Bahan yang mengubah tanah biasa menjadi eliksir kehidupan bagi bibit. Sebelum kita mulai mencampur semua komponen, mari kita pikirkan sebentar. Kenapa mentimun butuh media tanam yang begitu khusus? Jawabannya terletak pada sifat alaminya. Mentimun adalah tanaman menjalar tropis, dan sistem perakarannya pun unik, sangat halus, cenderung dangkal, dan sangat butuh udara. Jika Anda menanam benih di tanah kebun yang padat, mampat dan keras, akar-akar itu pasti akan tercekik. Akar tidak akan bisa menembus gumpalan tanah dan gagal mendapatkan oksigen. Selain itu, mentimun itu termasuk tanaman yang rakus. Untuk tumbuh cepat, mereka butuh nutrisi yang berlimpah, namun seimbang sejak awal. Media tanam universal yang dijual di pasaran seringkali terlalu minim nutrisi, atau justru kelebihan pupuk kimia yang berisiko membakar akar-akar muda. Oleh karena itu, tugas kita adalah menciptakan lingkungan ideal untuk bibit, media yang ringan, berongga cukup nutrisi, dan mampu menahan kelembapan dengan baik. Anggap saja ini seperti menyiapkan buayan yang nyaman bagi seorang bayi, tempat ia merasa hangat, aman, dan makanannya selalu tersedia. Baik, mari kita mulai proses krusial ini. Komponen pertama dan yang paling utama adalah dasarnya, yaitu tanah itu sendiri. Nah, di sini letak kesalahan pertama yang sering dilakukan para pemula. Jangan pernah mengambil tanah dari bedengan bekas tanaman labu-labuan tahun lalu, seperti timun, labu siam, atau zukini. Tanah tersebut telah mengakumulasi penyakit dan hama spesifik keluarga tanaman ini, dan mereka akan dengan senang hati menyerang bibit Anda yang masih rentan. Pilihan ideal adalah tanah lapisan atas atau tanah padang rumput yang diambil dari lokasi tempat tumbuhnya rumput tahunan selama bertahun-tahun. Namun, jika tidak memungkinkan, tanah kebun biasa juga bisa digunakan. Tapi pastikan, hanya diambil dari bedengan yang ditanami bawang, bawang putih, kubis, atau tanaman penutup. Sebelum digunakan, tanah wajib diayak terlebih dahulu menggunakan saringan besar atau jaring khusus. Pengayakan ini akan membantu menghilangkan kerikil, akar gulma, dan larva serangga. Yang paling penting, proses ini akan memperkaya tanah dengan oksigen, membuatnya lebih gembur dan remah. Jangan malas di tahap ini, karena Anda sedang meletakkan fondasi kesehatan bagi tanaman Anda di masa depan. Ingat, dasar yang baik adalah setengah dari kesuksesan dalam berkebun ini. Bahan wajib berikutnya dalam resep media tanam kita adalah gambus. Gambus ini adalah kunci yang menentukan kegemburan, aerasi yang baik, dan daya serap air pada media tanam kita. Bayangkan saja sebuah spons. Ia mampu menyerap air dalam jumlah besar, lalu secara bertahap melepaskannya kembali. Cara kerjanya persis seperti itu. Gambus mencegah tanah menjadi padat atau mampat, karena ia menciptakan rongga udara mikroskopis di dalamnya. Rongga inilah yang sangat dibutuhkan akar timun untuk bernapas. Tapi, kita harus sangat berhati-hati saat memilih gambus. Di pasaran, ada dua jenis yang dijual. Gambus atas atau high moor, dan gambus bawah atau low moor. Gambus atas berwarna kemerahan dan berserat, memiliki tingkat keasaman atau pH yang sangat tinggi. Keasaman ini berbahaya dan merusak bagi tanaman timun. Yang kita butuhkan adalah gambus bawah. Warnanya gelap, hampir hitam, dan tingkat keasamannya mendekati netral. Bahkan, akan lebih baik lagi jika Anda mencari yang disebut gambus yang sudah dinetralkan. Produsen biasanya sudah menambahkan tepung dolomit atau kapur untuk menyesuaikan tingkat keasaman, atau seperti istilah para agronom, menyesuaikan nilai pH sampai mencapai batas ideal untuk tanaman. Gambus jenis inilah yang akan menjadi sahabat terbaik bagi bibit tanaman Anda. Oke, sekarang kita bahas soal nutrisi.
Bibit atau semai ini butuh asupan yang prima. Anggap saja seperti makan siang yang bergizi, agar bisa tumbuh kuat dan sehat. Dan sumber nutrisi organik terbaik adalah humus atau kompos yang sudah benar-benar matang. Apa bedanya? Humus adalah pupuk kandang yang sudah lapuk sempurna, biasanya umurnya sudah 2-3 tahun. Teksturnya gelap, gembur, dan aromanya seperti tanah hutan. Sementara itu, kompos adalah hasil dekomposisi sisa-sisa tanaman atau tumbuhan. Untuk keperluan kita, keduanya bisa digunakan. Tapi ada satu syarat penting, mereka harus sudah benar-benar siap pakai. Jika di dalam campuran itu masih terlihat partikel yang belum terurai, atau jika tercium bau amonia yang menusuk, produk seperti itu sama sekali tidak boleh digunakan. Itu artinya masih terjadi proses pembusukan aktif yang menghasilkan panas. Panas ini bisa memasak atau membakar akar-akar muda bibit kita. Humus atau kompos yang berkualitas adalah gudang nutrisi yang mudah diserap oleh tanaman. Ini tidak hanya memberi makan bibit, tapi juga memperbaiki struktur tanah, menjadikannya lebih hidup dan subur. Jadi, jangan ragu atau pelit dalam mencari atau menyiapkan bahan organik yang berkualitas. Timun Anda pasti akan sangat berterima kasih atas usaha ini. Kalau Anda kesulitan mendapatkan kompos berkualitas baik, atau mungkin Anda meragukan kebersihannya, ada alternatif modern yang fantastis, substrat sabut kelapa atau kokopet. Biasanya, kokopet dijual dalam bentuk briket padat yang terkompresi. Cara pakainya sangat mudah. Anda cukup menyiram briket tersebut dengan air hangat, dan seketika ia akan mengembang menjadi beberapa liter material yang ringan, berongga, dan yang terpenting, benar-benar steril. Substrat sabut kelapa ini punya daya serap air yang fantastis. Ia mampu menahan air 7 hingga 9 kali lipat dari beratnya sendiri, lalu melepaskannya secara perlahan ke akar tanaman. Ini adalah komponen yang sangat ideal bagi Anda yang sering khawatir tanaman atau persemaiannya akan kelebihan air, overwatering. Selain itu, struktur berseratnya yang unik mencegah media tanam menjadi padat, memastikan sirkulasi udara ke akar tetap berjalan optimal. Memang, substrat sabut kelapa sendiri hampir tidak mengandung nutrisi. Oleh karena itu, ia tidak bisa sepenuhnya menggantikan fungsi kompos. Namun, kokopet sangat berguna sebagai bahan tambahan atau pengganti parsial untuk memberikan struktur media tanam yang sempurna. Ini adalah solusi jitu bagi para pekebun kota yang mungkin sulit mengakses pupuk organik berkualitas tinggi. Mari kita lanjutkan. Komponen selanjutnya yang krusial untuk drainase dan mencegah air menggenang adalah pasir sungai berbutir kasar. Namun, saya harus beri peringatan keras di awal. Jangan pernah menggunakan pasir bangunan atau pasir galian yang butirannya halus. Kenapa? Pasir halus terlalu padat, mengandung banyak partikel lempung, dan saat dicampur ke media tanam, ia akan berfungsi seperti semen. Ini akan mengubah media tanam Anda yang tadinya gembur menjadi keras seperti batu setelah disiram pertama kali. Jadi, yang kita butuhkan adalah pasir sungai murni yang butirannya benar-benar kasar dengan ukuran partikel antara 1 hingga 3 mm. Tugas utamanya adalah menciptakan struktur atau kerangka dalam media tanam yang mencegah pemadatan. Pasir jenis ini tidak menyerap air, melainkan memastikan kelebihan air mengalir dengan cepat ke lapisan bawah sehingga efektif mencegah pembusukan akar. Sebelum dicampurkan ke dalam media, pasir ini wajib dicuci bersih. Bilas di bawah air mengalir sampai lumpur dan partikel lempung hilang, dan air bilasan menjadi bening. Setelah itu, panggang pasir di dalam oven untuk proses sterilisasi. Mungkin terdengar merepotkan, tapi percayalah, langkah sederhana ini akan menyelamatkan bibit atau semaian Anda dari banyak masalah serius, termasuk penyakit rebah semai yang sangat ditakuti. Sekarang, mari kita lanjut ke bahan tambahan pintar favorit saya. Yang pertama adalah vermiculit. Ini adalah mineral alami yang telah melalui proses perlakuan termal khusus. Hasilnya, mineral ini mengembang dan berubah menjadi butiran ringan dan berpori, mirip seperti mika berwarna keemasan. Vermiculit ini ibarat ahli agronomi pribadi Anda di dalam pot semai. Keunikannya terletak pada kemampuannya menyerap kelembapan dan nutrisi terlarut, lalu melepaskannya kembali ke tanaman sesuai kebutuhan. Jika Anda tidak sengaja terlalu banyak menyiram bibit, vermiculit akan mengambil kelebihan air itu. Jika Anda lupa menyiram, ia akan membagikan cadangan airnya. Selain itu, ia juga mengandung unsur hara mikro yang bermanfaat bagi tanaman, seperti kalium, magnesium, dan kalsium.
Vermikulit membuat media tanam menjadi sangat gembur dan memiliki aerasi yang baik. Ia mencegah media tanam memadat dan membentuk kerak di permukaan. Ini adalah komponen wajib dalam resep saya, yang sangat menyederhanakan perawatan bibit timun yang cenderung sensitif. Kerabat dekat vermikulit adalah perlit atau sering juga disebut agroperlit. Ini juga bahan alami, sejenis kaca vulkanik. Ketika dipanaskan, ia akan mengembang drastis dan berubah menjadi butiran putih ringan yang sangat mirip styrofoam. Para pekebun sering berdebat, mana yang lebih baik, vermikulit atau perlit. Sebenarnya fungsi keduanya mirip, tetapi ada perbedaan spesifik. Jika vermikulit bisa diibaratkan spons yang menyerap dan melepaskan kelembaban, maka perlit itu lebih berfungsi sebagai sistem drainase. Ia memang menyerap air jauh lebih sedikit. Namun, perlit sangat unggul dalam menggemburkan media tanam dan memastikan kelembaban terdistribusi merata di seluruh pot. Ini juga mencegah air menggenang di sekitar akar tanaman. Saya pribadi sangat suka menggunakan keduanya secara berbarengan atau tandem. Vermikulit bertugas menimbun air dan nutrisi, sementara perlit memastikan aerasi dan drainase yang sempurna. Bersama-sama, mereka menciptakan lingkungan tumbuh yang mewah, bahkan bisa dibilang kondisi bintang 5 bagi akar mentimun. Namun, jika Anda harus memilih salah satu, terutama untuk mentimun yang menyukai kelembaban tinggi, saya akan lebih menyarankan penggunaan vermikulit. Sekarang, mari kita tambahkan sedikit sihir alami ke media tanam kita, abu kayu. Tapi ingat, jangan pakai sembarang abu. Gunakan hanya abu dari pembakaran kayu keras, kayu daun lebar, atau jerami. Abu dari batu bara, kayu yang dicat, atau sampah justru akan menjadi racun bagi tanaman Anda. Abu kayu adalah sumber nutrisi yang tak ternilai, kaya akan kalium, fosfor, kalsium, serta sekitar 30 jenis mikronutrien lain, semuanya dalam bentuk yang mudah diserap oleh tanaman. Kalium membuat bibit lebih kuat dan tahan terhadap penyakit, sementara fosfor merangsang perkembangan sistem perakaran yang kokoh. Selain itu, abu memiliki reaksi basa, alkali, yang berfungsi menetralkan keasaman tanah, terutama jika Anda menggunakan media tanam berbasis peat moss atau gambut yang cenderung asam. Namun, sangat penting untuk tidak berlebihan saat menggunakan abu. Ingatlah pepatah, lebih baik kurang sedikit daripada terlalu banyak. Kelebihan abu dapat membuat media tanam menjadi terlalu basah, yang ironisnya akan menghambat tanaman menyerap nutrisi penting lainnya. Oleh karena itu, tambahkan secukupnya saja, persis seperti Anda menambahkan bumbu pada masakan, hanya untuk manfaat dan rasanya saja. Ini adalah pupuk alami yang telah digunakan nenek moyang kita selama berabad-abad, dan khasiatnya tidak pernah lekang oleh waktu. Ada kalanya, terutama jika Anda ragu tentang tingkat keasaman tanah atau media gambut yang Anda gunakan, Anda bisa mengganti abu dengan tepung dolomit atau menggunakannya bersamaan. Dolomit adalah mineral alami yang digiling menjadi bubuk halus. Berbeda dengan abu, fungsi utama dolomit memang untuk menyeimbangkan pH tanah. Efeknya lebih lembut dan bertahan lebih lama dibandingkan kapur biasa. Tapi, dolomit punya nilai tambah yang luar biasa. Tepung dolomit adalah sumber kalsium, Ca, dan magnesium, Mg, yang sangat kaya. Kalsium sangat penting untuk membangun dinding sel yang kokoh, membuat batang bibit menjadi tebal dan kuat. Sementara itu, magnesium adalah atom pusat dalam molekul klorofil. Tanpa magnesium, fotosintesis tidak akan berjalan lancar, dan daun akan tampak pucat serta lemah. Kekurangan magnesium sering terlihat pada tanaman mentimun, ditandai dengan menguningnya daun sementara urat daun tetap berwarna hijau. Menambahkan tepung dolomit ke dalam media tanam sejak awal penyiapan adalah pencegahan terbaik untuk masalah-masalah tersebut. Dolomit akan menciptakan cadangan unsur-unsur vital ini sepanjang masa pertumbuhan bibit. Dan inilah dia, jeng jeng jeng, rahasia andalan saya yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Namanya sapropel. Jadi, apa sih sapropel itu? Sapropel adalah endapan dasar danau air tawar yang sudah berusia ratusan, bahkan ribuan tahun, yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Intinya, sapropel ini adalah sup super alami yang terawetkan, berisi semua nutrisi terbaik. Beda loh dengan humus atau kompos biasa. Sapropel tidak hanya punya unsur hara dasar, tapi juga mikronutrien lengkap, vitamin, asam amino, dan bahkan zat humat alami. Zat-zat ini berfungsi sebagai stimulan pertumbuhan yang sangat kuat.
Ibaratnya sapropel ini adalah minuman energi untuk tanaman. Dia meningkatkan imunitas dan daya tahan tanaman terhadap stres lingkungan. Selain itu, sapropel memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi lebih gembur. Dan yang kerennya lagi, dia punya sifat antibakteri yang bisa menekan pertumbuhan mikroba jahat di tanah. Di pasaran, Anda bisa menemukannya dalam bentuk bubuk atau butiran, granul. Penggunaannya hanya perlu sedikit saja, tapi hasilnya dijamin cepat terlihat. Bibit Anda akan tumbuh ngebut, daunnya akan hijau gelap pekat, dan sistem akarnya pun jadi sangat kuat. Baiklah, semua bahan sudah siap di hadapan kita. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting, proporsi yang tepat. Setelah bertahun-tahun bereksperimen, saya akhirnya menemukan formula emas untuk media tanam timun yang sempurna. Silakan dicatat atau dihafal. Kita akan mengukur semuanya dalam satuan bagian. Untuk satu bagian, Anda bisa menggunakan wadah apa saja, misalnya stopless literan, ember, atau baskom, tergantung seberapa banyak media tanam yang Anda butuhkan. Jadi, kita ambil 2 bagian tanah kebun atau tanah lapisan atas, topsoil, yang berkualitas baik, 1 bagian gambut rendah, lowland peat moss, yang telah dinetralkan, 1 bagian humus atau kompos yang sudah matang sempurna, setengah bagian pasir sungai berbutir kasar, dan setengah bagian vermikulit atau campuran vermikulit dan perlit. Sekarang, mari kita tambahkan bumbu rahasianya. Untuk setiap 10 liter campuran media tanam ini, kita masukkan 1 gelas abu kayu, wood ash, dan 2 sendok makan sapropel berbentuk butiran, granulated sapropel. Jika Anda ragu dengan tingkat keasaman media, Anda bisa mengganti setengah takaran abu kayu dengan setengah gelas tepung dolomit. Selesai. Inilah resep seimbang yang menyediakan segala yang dibutuhkan mentimun Anda untuk tumbuh bahagia sejak awal, baik itu struktur, nutrisi, maupun kemampuan menahan air. Proporsi atau takaran itu memang penting, tapi proses pengadukan itu jauh lebih krusial. Kita tidak boleh asal mencampur semua bahan menjadi satu tumpukan dan mengaduknya seadanya. Tujuan kita adalah mendapatkan media tanam yang benar-benar homogen, agar setiap sentimeter kubik campuran tanah memiliki komposisi yang seragam. Begini cara saya melakukannya. Saya gelar lembaran plastik tebal atau terpal bekas yang lebar di lantai. Pertama, saya tuang komponen yang paling banyak volumenya, yaitu tanah dan gambut. Saya aduk rata menggunakan sekop atau cukup dengan tangan, sambil menghancurkan semua gumpalan tanah yang ada. Kemudian, saya tambahkan kompos atau humus, lalu campur kembali hingga warnanya merata. Setelah itu, barulah giliran komponen berukuran kecil, seperti pasir, vermikulit, dan perlit. Saya aduk lagi sampai semua tercampur. Dan hanya di tahap paling akhir, saya taburkan secara merata di permukaan abu, tepung dolomit, dan sapropel. Sekarang tiba saatnya pengadukan terakhir yang paling intensif. Saya bolak-balikkan campuran ini berkali-kali, memindahkannya dari satu sisi ke sisi yang lain. Hasil akhirnya haruslah berupa substrat yang gembur, lembut, dan sedikit lembab, terasa nyaman saat dipegang. Campuran ini tidak boleh lengket di tangan, tetapi juga tidak boleh sampai hancur menjadi debu. Kita sudah menyiapkan media tanam dengan komposisi yang ideal, namun media ini belum sepenuhnya siap untuk menampung bibit kita. Masalahnya, di dalam setiap komponen, terutama pada tanah kebun dan kompos atau humus, mungkin terdapat musuh-musuh tak kasat mata. Misalnya, spora penyakit jamur seperti fusarium atau penyakit rebah semai, dumping off, telur-telur hama, hingga benih gulma. Jika kita menanam benih di media yang seperti itu, kita berisiko kehilangan seluruh bibit yang sudah kita siapkan. Oleh karena itu, langkah wajib selanjutnya adalah disinfeksi atau sterilisasi media tanam. Ada beberapa cara untuk melakukannya, dan masing-masing memiliki kelebihan serta kekurangannya sendiri. Penting untuk dipahami bahwa tujuan sterilisasi adalah untuk membasmi mikroorganisme patogen, namun kita harus berusaha meminimalkan kerusakan pada struktur tanah. Tahap ini tidak boleh dilewatkan, apalagi jika Anda tidak 100% yakin dengan kualitas komponen media tanam yang Anda gunakan. Anggap saja ini seperti asuransi kesehatan bagi bibit Anda yang akan menyelamatkan Anda dari kekecewaan di kemudian hari. Mari kita bahas metode-metode sterilisasi yang paling populer dan paling efektif. Metode yang paling tradisional, diwariskan turun-temurun, dan mungkin yang paling terpercaya untuk sterilisasi media tanam adalah dengan memanggang atau memanaskannya di dalam oven.
Untuk melakukannya, kita harus meratakan campuran media tanam di atas loyang besi atau metal dengan ketebalan sekitar 5 hingga 7 cm. Setelah itu, basahi sedikit menggunakan sprayer atau alat semprot, lalu masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan hingga 80-90 derajat Celcius. Pertahankan suhu tersebut pada media tanam selama kurang lebih 30 hingga 40 menit. Suhu yang terlalu tinggi tidak disarankan, karena justru bisa merusak struktur zat organik di dalamnya. Metode ini dijamin ampuh membunuh hampir semua hama dan bibit penyakit yang ada. Namun, metode ini juga membawa beberapa efek negatif yang cukup signifikan. Yang pertama, saat proses berlangsung, akan tercium bau tanah yang khas, agak apek, dan tentu saja tidak terlalu sedap di seluruh ruangan atau rumah. Dan yang kedua, ini yang lebih penting dari sudut pandang agronomi atau ilmu bercocok tanam. Metode yang keras ini tidak hanya membasmi mikroba jahat, tetapi juga menghancurkan seluruh mikroflora baik yang ada, sehingga menjadikan media tanam benar-benar mati atau steril total. Oleh karena itu, setelah proses sterilisasi ini, ada satu langkah penting lagi yang harus kita lakukan, dan akan saya bahas pada segmen berikutnya. Metode sterilisasi yang lebih lembut dan tidak merusak adalah dengan mengukus, steaming. Metode ini sangat dianjurkan karena tidak terlalu merusak struktur tanah dan mampu mempertahankan lebih banyak nutrisi yang berguna. Cara melakukannya di rumah sangat mudah. Siapkan panci besar yang sudah lama tidak terpakai, lalu tuang sedikit air ke dasarnya, kira-kira setinggi 5 hingga 7 cm. Di atasnya letakkan saringan atau wadah kukusan yang sudah dialasi dengan selembar kain kasa atau kain non-woven. Media tanam yang akan kita sterilkan, lalu kita taruh di atas saringan ini. Tutup panci rapat-rapat, panaskan di atas kompor, dan setelah air mendidih, kecilkan api. Biarkan proses pengukusan ini berjalan selama kurang lebih 1 hingga 1,5 jam. Uap panas yang melewati media tanam akan secara efektif membasmi sebagian besar patogen dan larva hama. Metode ini juga akan menghasilkan bau, tetapi intensitasnya jauh lebih rendah dibandingkan saat Anda memanaskan media tanam di oven. Memang cara ini memerlukan sedikit waktu dan ketelitian ekstra, tetapi percayalah, hasilnya sangat sepadan. Media tanam setelah dikukus akan terasa lebih hidup dan struktur partikelnya tetap terjaga. Saya pribadi paling sering menggunakan metode ini, terutama saat menyiapkan media tanam dalam volume kecil untuk pembibitan yang paling saya utamakan. Metode ketiga yang kita sebut sterilisasi kimiawi adalah dengan menyiram media tanam menggunakan larutan desinfektan. Pilihan yang paling mudah dan terjangkau adalah menggunakan larutan PK atau kalium permanganat. Anda perlu menyiapkan larutan berwarna merah muda pekat, hampir keunguan, lalu siramkan secara merata ke seluruh campuran tanah hingga benar-benar basah. PK adalah oksidator yang kuat dan sangat efektif untuk mengatasi berbagai infeksi jamur dan bakteri. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan fungisida modern, baik yang biologis maupun kimiawi, seperti Previture atau Phytoflavin. Pastikan Anda mengikuti petunjuk penggunaan pada kemasan dengan ketat. Kelebihan utama dari metode ini terletak pada kesederhanaannya. Kita tidak perlu repot memanaskan atau mengukus media tanam. Namun ada kekurangannya juga. Cara ini tidak akan membasmi telur hama dan benih gulma yang mungkin tersembunyi. Saya pribadi menyarankan metode ini hanya jika Anda cukup yakin dengan kebersihan bahan-bahan yang digunakan. Misalnya, jika media utama Anda adalah gambut atau sabut kelapa, cocopeat, yang dibeli dan bukan tanah yang diambil langsung dari kebun. Bagaimanapun juga, setelah proses kimiawi ini selesai, biarkan media tanam beristirahat selama beberapa hari agar sisa-sisa larutan obatnya benar-benar menguap sebelum digunakan. Perhatian, saya akan membahas langkah penting yang dilewatkan oleh 90% pekebun, padahal langkah ini bisa menghilangkan semua manfaat dari proses sterilisasi tanah. Setelah kita memanggang atau mengukus media tanam, tanah itu menjadi steril. Tidak ada mikroorganisme yang baik maupun yang jahat. Ibaratnya, tanah itu kini seperti gurun yang tandus. Jika kita biarkan begitu saja, tempat kosong ini akan sangat cepat dihuni oleh mikroba acak dari udara. Dan yang pasti belum tentu mikroba-mikroba tersebut bermanfaat. Tugas kita adalah secara sengaja mengisi kembali gurun ini dengan mikroflora bermanfaat yang akan membantu tanaman kita bertumbuh. Caranya, setelah media tanam mendingin hingga mencapai suhu ruangan, kita harus menyiramnya dengan larutan preparat EM khusus.
Ini bisa berupa produk seperti Baikal EM1, Siani, Fitospirin, atau preparat lain yang mengandung kultur hidup bakteri dan jamur tanah yang bermanfaat. Mikroorganisme ini akan menciptakan lingkungan yang sehat, menekan perkembangan patogen, dan membantu akar tanaman menyerap nutrisi. Ini adalah langkah terpenting yang mengubah substrat mati menjadi tanah yang hidup dan subur. Salah satu parameter penting lain yang harus kita periksa adalah tingkat keasaman atau pH dari media tanam yang sudah kita siapkan. Mentimun, seperti kebanyakan tanaman sayuran lainnya, menyukai tanah dengan reaksi netral atau sedikit asam, yaitu di rentang 6,0 hingga 6,8. Jika tanah terlalu asam atau sebaliknya terlalu basah, alkali, meskipun semua nutrisi yang dibutuhkan sudah tersedia, akar tanaman tidak akan bisa menyerapnya. Penyerapan nutrisi akan terblokir. Lantas, bagaimana cara kita memeriksa keasaman ini di rumah? Cara termudah adalah dengan membeli satu set kertas lakmus atau pH strip di toko perlengkapan berkebun. Anda ambil segenggam media tanam, campur dengan air suling atau air hujan, biarkan mengendap, lalu celupkan strip indikator tersebut ke dalam larutan. Setelah itu, Anda bisa membandingkan perubahan warnanya dengan skala yang tertera pada kemasan. Jika Anda sudah melakukan semuanya dengan benar sesuai resep saya, dengan menambahkan abu atau tepung dolomit, kemungkinan besar tingkat keasaman tanah Anda sudah normal. Namun, pemeriksaan ulang itu tidak pernah merugikan. Ini sama seperti mengukur suhu tubuh sebelum kita memberikan obat. Tahap akhir persiapan media tanam ideal kita adalah proses yang disebut pematangan. Setelah dicampur, disterilkan, dan diinokulasi dengan mikroorganisme bermanfaat, jangan langsung menabur benih. Campuran tanah itu perlu diberi waktu agar semua komponennya berbaur dan beradaptasi sempurna, sehingga proses mikrobiologis yang benar dapat dimulai. Saya biasanya memasukkan media tanam yang sudah jadi dan sedikit lembab ke dalam kantong plastik tebal. Saya tidak mengikatnya terlalu erat agar udara masih bisa masuk, lalu meninggalkannya di tempat yang hangat selama 1 hingga 2 minggu. Selama waktu ini, bakteri bermanfaat yang kita masukkan akan berkembang biak dan mulai bekerja mengurai bahan organik. Proses ini akan membuat nutrisi jauh lebih mudah diserap dan tersedia bagi tanaman masa depan. Media tanam ini seolah hidup kembali, mencapai keseimbangan biologis yang stabil. Proses ini mirip seperti mendiamkan masakan yang enak. Semakin lama diinapkan, rasanya akan semakin lezat dan kaya. Jadi jangan terburu-buru. Beri waktu bagi alam untuk melakukan tugasnya, dan bibit Anda akan mendapatkan rumah paling ideal, bernutrisi, dan terbaik yang bisa mereka miliki. Sebagai penutup, mari kita ulas kembali beberapa kesalahan paling umum dan fatal yang harus Anda hindari. Kesalahan nomor 1. Menggunakan pupuk kandang yang masih segar dan belum terurai sempurna. Ini adalah cara 100% pasti untuk membakar akar bibit Anda. Kesalahan kedua, menggunakan tanah liat yang berat sebagai media utama. Di dalam beton seperti ini, akar mentimun Anda akan kesulitan bernapas dan mati lemas. Kesalahan ketiga, sama sekali mengabaikan proses sterilisasi atau disinfeksi media tanam. Ini sama saja bermain roulette Rusia, di mana taruhannya adalah seluruh hasil panen Anda di masa depan. Kesalahan keempat, proporsi campuran media tanam yang tidak tepat. Contohnya, terlalu banyak gambut akan membuat tanah terlalu asam, sementara terlalu banyak pasir akan menjadikan media tanam miskin nutrisi dan tidak mampu menahan kelembapan. Kesalahan kelima, dan ini sering terjadi, lupa menghidupkan kembali media tanam setelah proses sterilisasi. Ingat, tanah yang mati tidak akan bisa menghasilkan kehidupan yang sehat. Dan terakhir, kesalahan nomor 6. Menggunakan tanah untuk persemaian yang diambil dari bedeng yang sama, tempat mentimun tumbuh tahun lalu. Hindari jebakan-jebakan ini, ikuti teknologi yang sudah saya buktikan, dan saya jamin bibit Anda akan tumbuh menjadi yang paling kuat, sehat, dan kokoh. Nah, teman-teman, sekarang di tangan Anda bukan cuma sekadar resep, tapi ini adalah sistem lengkap, panduan langkah demi langkah yang nyata untuk menciptakan ramuan kesuburan buat timun kalian. Anda sudah tahu apa saja komposisi media tanam yang ideal, bagaimana cara mencampurnya dengan benar, bagaimana mensterilkannya, dan yang paling penting, bagaimana menghidupkannya hingga menjadi organisme yang hidup. Substrat yang gembur, bernutrisi,
dan secara biologis aktif ini adalah tempat tumbuh terbaik untuk calon timun-timun hijau Anda. Ingat baik-baik poin utamanya. Media tanam yang dibeli di toko itu selalu kompromi dan untung-untungan. Namun media tanam yang dibuat sendiri dengan hati dan pengetahuan yang tepat, itu adalah jaminan pribadi Anda untuk awal yang kuat dan panen mentimun renyah yang melimpah di masa depan. Terima kasih banyak sudah menonton video mendetail ini sampai selesai. Saya harap materi ini benar-benar bermanfaat bagi Anda. Jika iya, jangan lupa dukung saya dengan menekan tombol like dan subscribe ke channel ini agar Anda tidak ketinggalan rahasia-rahasia berkebun lainnya. Dan pastikan Anda menekan juga tombol loncengnya, ya. Sekarang saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Komposisi media tanam apa yang biasa Anda gunakan? Bagikan resep teruji Anda dan bahan-bahan rahasia di kolom komentar. Mari kita saling bertukar pengalaman berharga. Sampai jumpa lagi.